Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, pada tanggal 20 Juni 2023, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen Kualitas dan Risiko dengan tugas besar judul Analisis Risiko Pembangunan Jembatan pada Studi Kasus Jembatan Sungai Besar Sambas, Kalimantan Barat, kami akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kami anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya Flora Kambuaya. Yang selanjutnya yaitu em, Saudara Yuda Trimulyadi. Dan selanjutnya Saudara Muhammad Alfani Setiawan. Dan selanjutnya Saudari Aulia Rahmanea. Dan Saudari Benedict Mario. Selanjutnya, kita akan masuk pada presentasi kita. Silakan, akan dipaparkan oleh presenter yang pertama, Saudara Muhammad Alfani. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Kakak Flora. Pada kesempatan kali ini ada beberapa outline yang akan kami sampaikan, yaitu mulai dari yang pertama, definisi dari proyek ini sendiri, kemudian sampai kepada conclusion atau kesimpulan dari tugas kali ini. Kita mulai dari project definition terlebih dahulu. Jadi jembatan Sambas ini termasuk jembatan tipe pelengkung. Jembatan ini berlokasi di Kalimantan Barat. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan ruas desa Tebas dan desa Tekarang, desa Makrampai. Nilai kontrak pada proyek ini kurang lebih sebesar 436 miliar yang terdiri dari pondasi pancang, erection girder, dan pemancangan PVD. Total panjang jembatan ini adalah 2.566,87 meter. Ya. Berikut ini adalah cuplikan video mengenai simulasi pembangunan dari jembatan Sambas. Ya, ini adalah jalan akses menuju ke jembatan Sambasnya, Sungai Sambas Besar. Ya, seperti namanya, jembatan Sungai Sambas Besar, karena memang jembatan ini melintang di atas Sungai Sambas Besar. Dengan tipe proyek jembatan seperti ini tentunya baik dalam proses pembangunan hingga saat pengoperasian tentunya mempunyai berbagai macam potensi risiko yang dapat mengganggu, yang dapat mempengaruhi tujuan proyek atau tujuan dari pengoperasian proyek ini. Ya, selanjutnya proyek objektif. Jadi proyek ini dibuat dengan harapan dapat memenuhi beberapa objektif atau tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan konektivitas, di mana jembatan ini dapat menghubungkan Kecamatan Tekarang ke Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi waktu. Dengan adanya jembatan ini, maka dapat menghemat waktu tempuh perjalanan yang semula bisa 1 sampai 2 jam ditempuh dengan kapal feri menjadi hanya 1 menit. Sehingga tentunya ini dapat mengurangi biaya transportasi penyeberangan secara signifikan. Lalu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, jembatan ini diproyeksikan dapat mendorong perekonomian masyarakat di beberapa kecamatan di sekitar proyek jembatan Sambas ini. Selanjutnya, scope statement. Jadi proyek jembatan Sungai Sambas Besar ini memiliki beberapa lingkup pekerjaan, di antaranya pekerjaan umum, lalu ada pekerjaan drainase, pekerjaan preventif, pekerjaan berbutir dan perkerasan beton semen, pekerjaan aspal, kemudian ada pekerjaan strukturnya juga. Dan juga lingkup yang terakhir yaitu pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain atau tambahan.
Ya. Selanjutnya untuk project time akan dijelaskan oleh Saudara Benedik. Dipersilahkan. Baik, izin menjelaskan untuk project time. Jadi ini merupakan kurva S hasil dari wawancara kami kepada proyek Nida Karya. Jadi untuk kurva S ini akan kami gunakan untuk melihat durasi waktu pekerjaan dari masing-masing lingkup yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alvan dan juga untuk melihat jalur kritisnya. Untuk yang berwarna merah ini merupakan rencana dan yang warna biru adalah aktor. Berikutnya ini untuk master budget. Ya, jadi ini ada master budget yang berisikan harga pekerjaan, masing-masing pekerjaan yang digunakan oleh kami nanti untuk menganalisis risiko secara kuantitatif. Nah, lanjutnya stakeholder analysis. Jadi ini adalah jumlah list stakeholder yang kami analisis. Ada dari Kementerian PUPR, DPRD Kalbar, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalbar, PPK Pelaksanaan Pembangunan Jembatan, PPK Pembinaan Teknis Jembatan, PT Nindya Karya sebagai penyedia jasa, PT Aditya Wijaya KSO sebagai konsultan supervisi, PT Wirabumi Tani sebagai konsultan rencana, masyarakat sekitar, organisasi masyarakat, dan media dan pers. Ini kami juga melakukan analisis secara current dan desired, tingkat keterlibatan stakeholder dalam proyek, dan juga tingkat kepentingannya dalam proyek. Berikutnya risk management plan akan dilakukan oleh Mas Yuda. Baik, terima kasih kesempatannya. Pada risk management plan, saya coba menjelaskan bahwa risk management plan merupakan dokumen utama dalam analisis risiko. Setelah data-data sekunder tadi dijelaskan oleh Saudara Alvan dan Saudara Ben, ini adalah dokumen yang paling penting untuk memulai analisis risiko, di mana risk management plan ini berisi hal-hal yang utama, seperti tujuan dan sasaran yang menjadi driver for project, deskripsi potensial risiko. Kita sebutkan juga di sini bagaimana tingkatan dari kemungkinan terjadi risiko yang akan menjadi analisis kita secara kualitatif. Kita melakukan risk score juga dan dituliskan dalam RMP. RMP ini hingga pada ujungnya kita akan risk register yang di dalamnya telah dilakukan analisis sebelumnya. Kurang lebih dokumennya dapat terlihat di sisi sebelah kanan, deskripsi utama dari mulai pendahuluan hingga risk register yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah contoh dari analisa risk score yang tadi, kemungkinan-kemungkinan dampak yang akan terjadi di proyek tersebut. Kita sudah dapatkan ini dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen internal dari PT Nindya Karya itu sendiri, sehingga scoring akan sesuai dengan hal berikut. Selanjutnya adalah organisasi proyek. Next, masuk pada identifikasi risk. Hal pertama setelah kita membuat RMP sebagai dasar adalah mengidentifikasi sesuai dengan RMP tersebut. Yang menjadi input tentu saja RMP, risk management plan yang tadi, kita juga harus mengambil beberapa data dari management plan yang lain seperti cost, schedule, quality, HR, scope, dan terutama dalam schedule kita juga akan mengambil dalam schedule dan gaya kita akan mengambil activity cost estimate, activity durasi, dan stakeholder register yang telah ada tadi sebelumnya sebagai data sekunder untuk masuk pada identifikasi risk. Tools dan teknik yang kita gunakan adalah beberapa adalah wawancara, SWOT analysis, assumption analysis, checklist, diskusi, dan ada expert judgment juga yang digunakan di sini. Next. Output yang dihasilkan adalah risk register atau kategori resiko. Kategori resiko yang digunakan, yang dihasilkan sebagai berikut. Ada kategori keselamatan dan keamanan. Kita subkategorikan menjadi ada bahaya fisik, fisikal, dan ergonomi. Dengan keterangan bahwa itu low back pain seperti itu. Ini dilakukan atau output yang akan dihasilkan dari identifikasi resiko tersebut. Dan dari daftar tersebut dihasilkan resiko sebagai berikut. Ada kategori resiko strategis,
resiko keuangan, resiko operasional, ada resiko keselamatan dan keamanan, resiko kepatuhan, dan terakhir adalah resiko kecurangan. Berikut output dari hasil identifikasi resiko kami. Dari sini kita lihat banyak sekali resiko yang telah diidentifikasi berdasarkan daftar dan kategori resiko yang telah tadi saya jelaskan. Kami mendapatkan sekitar 343 resiko hasil identifikasi kami di dalam analisis berikut. Yang selanjutnya adalah bagaimana kami melakukan evaluasi terhadap resiko tersebut. Ini akan dijelaskan oleh Saudari Aulia. Baik, kemudian setelah melakukan identifikasi resiko, kami akan melakukan analisa berupa evaluasi resiko. Di dalam evaluasi ini akan terdiri dari dua metode. Yang pertama yaitu kualitatif, kemudian akan dilanjutkan dengan kuantitatif. Untuk yang pertama dari kualitatif itu nanti kami akan melakukan penilaian berdasarkan dari tingkat kepentingan dan potensi dari dampak resiko tersebut. Untuk input yang akan digunakan yaitu ada risk management plan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian ada scope baseline, lalu ada IIF dan OPA. Untuk tools dan tekniknya ada dua. Yang pertama yaitu risk probability and impact assessment atau penilaian probabilitas dan dampak resiko. Ini merupakan suatu teknik untuk mengevaluasi probabilitas terjadinya suatu resiko dan dampaknya terhadap tujuan dari proyek. Probabilitasnya ini akan mengukur kemungkinan dari resiko itu akan terjadi, kemudian dari dampaknya itu akan mengukur dari tingkat konsekuensinya ketika resiko ini nantinya terjadi. Kemudian tools and teknik kedua yaitu menggunakan matriks probabilitas dan dampak. Ini nanti merupakan untuk melakukan visualisasi dan klasifikasi risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Selanjutnya, ini dari matriks dampak dan probabilitas dan dampak yang akan kami gunakan. Ini ada peta resiko 5x5, itu akan dari matriks ini nanti kita akan mendapat penilaian resiko kami itu akan dikelompokkan sebagai dengan level apa. Ada low, medium, high, dan extreme dengan tingkat aktivitasnya nanti yang berbeda-beda. Selanjutnya, ini juga salah satu penilaian yang akan kami gunakan. Ini acuan yang akan kami gunakan nantinya ketika melakukan asesmen secara kualitatif. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari evaluasi kami, di mana terdapat beberapa level. Di sini setelah melakukan analisa kualitatif, kita dapat ada 40 resiko dengan kode warna hijau, itu merupakan level resiko medium. Kemudian ada 43 resiko dengan kode warna merah, itu merupakan level resiko ekstrim, dan 260 resiko dengan kode warna kuning yang merupakan level resiko high. Lalu, kami akan melakukan analisa kuantitatif. Untuk di analisa kuantitatif ini, kami hanya menghitung untuk yang ekstrim saja. Analisa risiko kuantitatif ini merupakan proses analisa secara numerik dengan gabungan dari risiko individual proyek yang sudah diidentifikasi dan sumber ketidakpastian pada sasaran proyek secara keseluruhan. Pada proses ini, input yang digunakan cukup banyak, ada sekitar 16, yang terdiri dari risk management plan, scope baseline, schedule baseline, cost baseline, kemudian ada estimasi cost, forecast cost, risk register, risk report, hingga IIF dan OPA. Selanjutnya, untuk tools dan tekniknya ada expert judgment, interview, facilitation, representation of uncertainty, dan data analysis. Pada kali ini, kami akan menggunakan data analisis berupa IMV. Di sini perhitungan IMV itu melibatkan perkalian antara probabilitas terjadinya suatu resiko dengan nilai dampak finansialnya untuk setiap resiko. Jadi IMV ini
menghitung dari nilai probabilitas dan nilai dampaknya, kemudian dikalikan, didapatkanlah hasil dari IMV tersebut. Sebagai contoh, untuk resiko kecelakaan kerja akibat material jatuh dari truk trailer saat mobilisasi baja tulangan. Nomor RIS ID-nya 269. Nanti kalau misalnya kita lihat, kita tengok lagi ke hasil dari kualitatif, kita akan dapat probabilitasnya itu 3 dengan impact atau dampaknya itu 5. Sehingga didapatkan risk score-nya itu 15 atau secara persentase itu 0,15. Nah, untuk pekerjaan ini, nilainya itu dari WPS pekerjaan sekitar 44 miliar. Sehingga risk cost berdasarkan IMV-nya, itu kita akan mengalihkan hasil dari risk score persentase yaitu 0,15 dengan nilai dari kategori WBS pekerjaan yaitu 44 miliar, sehingga didapatkan 6,6 miliar. Nilai 6,6 miliar ini merupakan nilai risk cost IMV untuk resiko kecelakaan kerja akibat material jatuh dari truk trailer saat mobilisasi. Selanjutnya, ini untuk detail dari hasil analisa kuantitatif untuk pekerjaan ekstrim. Total dari hasil perhitungan kami yaitu untuk kos pekerjaannya 383 miliar. Untuk risk cost hasil dari analisa IMV-nya itu 59,7 miliar, sehingga totalnya sekitar 443 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan risk response. Risk response ini merupakan pengembangan opsi tindakan yang dapat diambil ketika apabila suatu saat nanti risk atau potensi risiko itu terjadi. Input yang akan digunakan itu ada risk management plan, kemudian ada risk register, IIF, dan OPA. Untuk tools dan tekniknya itu ada 4, yang pertama strategi untuk negative risk, yang kedua strategi untuk positive risk, kemudian ada contingent response strategis, kemudian ada expert judgment. Output dari risk response ini adalah project document update, kemudian ada permintaan perubahan atau change request sebagai akibat dari implementasi respon risiko yang berupa pembaruan data proyek, kemudian ada daftar asumsi atau penambahan isu-isu yang akan diidentifikasi selanjutnya, kemudian ada register proses pembelajaran atau lesson learn, kemudian ada penugasan tim proyek, lalu ada risk register yang terupdate, kemudian ada laporan risiko atau risk report. Ini merupakan diagram alir pemilihan strategi respon. Yang pertama, kita akan melihat apakah potensi risiko ini bisa di-avoid atau tidak. Apabila bisa di-avoid, respon yang akan kita lakukan adalah avoid. Apabila tidak bisa di-avoid, apakah bisa di-mitigate? Apabila bisa, kemudian berarti responsnya adalah mitigate. Apabila tidak bisa di-mitigate, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa ditransfer? Apabila bisa ditransfer, responsnya berarti transfer. Apabila tidak, berarti potensi risiko ini harus di-accept. Kemudian terkait dengan diagram pemilihan terkait dengan peluangnya, apakah bisa dieksploit? Untuk yang peluang ini untuk strategi respons positif. Apakah bisa dieksploit? Kalau iya, berarti akan kita lakukan exploit. Apabila tidak, apakah bisa di-enhance? Apabila bisa di-enhance, kita akan melakukan enhance. Apabila tidak, apakah bisa di-share? Apabila bisa di-share, kita akan lakukan share. Apabila tidak, kita akan accept peluang tersebut. Selanjutnya, ini merupakan tabel respons untuk yang kategori mitigate. Kemudian ini beberapa mitigate, ini kemudian untuk yang respons accept. Jadi di hasil dari analisa kami terkait dengan respon resiko ini, ada 43 jumlah resiko yang akan kami mitigate, sedangkan sisanya yaitu 300 resiko itu akan kami accept. Untuk yang mitigate ini, itu untuk yang ekstrim, sedangkan untuk yang accept itu untuk yang low dan medium. Selanjutnya, untuk risk monitor dan kontrol akan dilanjutkan oleh Kak Flora.
Baik, selanjutnya pada tahapan kontrol risk. Tahapan ini bertujuan untuk mengelola, mengurangi, mengendalikan risiko-risiko yang teridentifikasi dan terutama pada dampak negatif dari potensial risiko serta meningkatkan keberhasilan proyek. Input yang dimasukkan pada tahapan kontrol risk yang pertama yaitu Project Management Plan Update atau Risk Management Plan Update. Kemudian yang kedua ada project dokumen yang terdiri dari dokumen risk register yang tadi sudah ada sebelumnya dan juga dokumen risk report dan environmental enterprise environmental factor atau EEF dan organization process asset atau OPA. Kemudian tools dan teknik yang dipakai ada 3. Yang pertama analisis data, kemudian yang kedua yaitu audit. Audit di sini sendiri tujuannya untuk mengetahui sejauh mana proses dari kuantifikasi dan manajemen risiko yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada risk review. Di sini dilakukan secara teratur untuk menilai status dari risiko yang teridentifikasi, mengevaluasi kemungkinan dan dampak apakah ada risiko yang baru. Dan yang kedua risk tracking ini dilakukan pada penerapan tindakan respon untuk melacak ataupun melihat kemungkinan apabila ada identifikasi kemungkinan risiko yang baru. Dan yang terakhir yaitu rapat. Selanjutnya, ini adalah hasil dari proses identifikasi yang dilakukan, yaitu dokumen kontrol evaluasi di mana di sini terlihat ada beberapa risk yang telah dilakukan evaluasi baik secara tracking dan identifikasi yang telah diberikan level sesuai dengan kategori level risikonya. Ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna biru sesuai dengan tingkatan risikonya. Kemudian ini adalah tabel pengendalian risiko yang dilakukan. Di sini ada kategori risiko yang dilihat dan dilakukan pengendalian sesuai dengan risikonya dan penyebab yang ada. Selanjutnya, untuk pengendalian risiko sendiri, ya, baik. Selanjutnya, conclusion, yaitu pada tahap konklusi ini kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat 6 tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu plan risk management yang merupakan proses perencanaan awal manajemen risiko. Kemudian yang kedua adalah risk identifikasi. Itu merupakan tahapan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung dan outputnya dalam bentuk risk register yang memuat kategori risiko beserta penyebab dan dampaknya yang mungkin terjadi dalam proses proyek. Kemudian ketiga, kualitatif risk analysis sebagai proses penilaian risiko berdasarkan frekuensi terjadi dan dampaknya proyek yang dilakukan dalam bentuk matriks penilaian risiko dan pengelompokan dampak berdasarkan kriteria dampak dan potensial risiko. Dan yang keempat adalah quantitative risk analysis, outputnya dalam kuantifikasi risiko dari setiap proyek dalam bentuk numerik sehingga mengetahui dampaknya terhadap sasaran proyek berdasarkan biaya. Dan yang kelima adalah risk response plan, yaitu mengidentifikasikan rencana preventif, perbaikan, kontingensi untuk setiap kategori risiko. Yang terakhir yaitu control risk, yaitu membandingkan faktor risiko dengan keadaan sebenarnya, di mana di sini dilakukan tracking untuk setiap kategori risiko berdasarkan laporan risiko untuk mengevaluasi pengendalian, memastikan risk respon berjalan sesuai dengan rencana pada manajemen risiko yang telah disusun. Dan terdapat 343 risiko dari 4 kategori yang diidentifikasi dari sumber risiko, yaitu sumber teknis dan sumber risiko manajemen. Dari hasil analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa terdapat 43 jumlah risiko dengan level ekstrim, kemudian ada 260 risiko dengan potensial high atau risiko tinggi, dan 40 potensial risiko dengan level sedang atau medium. Serta hasil analisis kuantitatif menggunakan metode IMF, didapat bahwa untuk mitigasi risiko memerlukan nilai kontingensi dalam 59 miliar.
Kemudian hasil perencanaan respon risiko menghasilkan perencanaan respon dengan rincian bahwa terdapat mitigasi sebanyak 43 faktor risiko yang dilakukan mitigasi dan except sebanyak 300 faktor risiko yang dilakukan sebagai bagian daripada proses proyek ini. Ya, berikut adalah daftar referensi dari kelompok kami yang kami gunakan. Ya, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 3 pada tugas besar analisis risiko pembangunan jembatan besar Sungai Sambas, Kalimantan Barat sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah Manajemen Kualitas dan Risiko pada program studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kami mengharapkan saran dan masukan dari dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.